Salam Gloria. Selamat pagi kakak-kakak pengurus THS-THM dan seluruh anggota di mana saja berada. Saya menyapa dengan senyum pagi. Perkenalkan, nama saya Frater Maybivis Saverius Rotikan MSc dari distrik Manado. Saya mengajak kita semua untuk merenungkan bacaan pada hari ini, Selasa 23 Februari 2021, Pekan Prapaskah pertama, yang diambil dari Matius 6 ayat 7-15. Saya mengangkat tema renungan berdoa sebagai bentuk dialog dengan Bapa. Saya membaca dari Leksionarium. Mari kita mendengarkan bacaan kitab suci. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doa mereka dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah begini: Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah Injil Tuhan. Kakak-kakak THS-THM yang saya kasihi, dalam masa Prapaskah ini kita dituntut untuk melakukan 3 hal. Pertama, berbuat kasih atau amal kasih. Kedua, berpuasa dan berpantang. Ketiga, berdoa. Hari ini penginjil Matius berbicara tentang Yesus yang mengajarkan para muridnya untuk berdoa. Berdoa merupakan hal yang lazim bagi setiap orang yang beragama, khususnya orang Katolik. Berdoa adalah kunci bagi kehidupan beriman. Berdoa adalah media untuk bertemu dengan Tuhan. Kakak-kakak THS-THM yang saya kasihi, terkadang kita merasa bahwa doa adalah jawaban atas segala persoalan kita, sehingga kita berdoa. Namun terkadang kita juga merasa bahwa doa-doa kita tidak pernah terkabulkan. Lalu kita berhenti berdoa. Pertanyaannya, apakah karena doa terkabul dan tidak terkabul yang membuat kita berdoa dan tidak berdoa? Saat ini Yesus mengajarkan para muridnya untuk berdoa. Namun sebelum mengajarkan para murid berdoa, Ia memberikan petunjuk praktis bagaimana harus berdoa. Pertama, Yesus mengatakan untuk tidak berdoa seperti orang munafik. Kedua, berdoa di tempat tersembunyi. Ketiga, berdoa dengan tidak bertele-tele. Keempat, berdoa sesuai kebutuhan. Mengapa keempat hal ini yang diajarkan Yesus kepada para muridnya? Rupanya pada waktu itu ada kebiasaan yang keliru dalam menghayati doa. Yesus mendapati bahwa orang berdoa seperti seorang munafik. Orang munafik suka berdoa dengan panjang dan bertele-tele, atau membuat sebuah daftar laporan dan pengeluhan kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak mengetahui apa-apa tentang mereka. Mereka juga mengucapkan doanya hanya untuk dilihat orang, hanya untuk mendapatkan pujian, hanya untuk kesombongan rohani. Doa dijadikan kesempatan untuk menarik perhatian orang. Bukan untuk itulah kita berdoa. Yesus memberikan sebuah pandangan yang baru bagi para murid waktu itu. Yesus menunjukkan hakikat doa sebenarnya, yakni untuk berbicara, untuk berdialog dengan Tuhan. Doa untuk berbicara dengan Bapa. Bapa mengetahui segala sesuatu tentang kita dan apa yang kita perlukan.
namun Bapa mau agar kita mengungkapkannya. Itulah iman kita kepada Bapa. Tetapi bukan membuat sebuah daftar laporan dan pengeluhan, melainkan membuat sebuah ungkapan hati. Lalu seperti apa doa yang benar itu? Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Dimulai dengan sapaan kepada Bapa, Bapa kami yang ada di surga. Kemudian doa Bapa kami mengungkapkan dua arah permohonan. Pertama, 3 permohonan untuk Allah. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini menunjukkan sebuah relasi atau dialog dengan Allah Bapa. Kedua, 3 permohonan untuk manusia. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Ini menunjukkan relasi manusia dengan sesama manusia. Inilah doa yang tidak bertele-tele. Inilah doa yang sempurna. Yesus mengajarkan agar kita berdoa dengan pertama-tama menyapa Bapa, kemudian membangun relasi atau dialog dengan Bapa melalui permohonan yang ditujukan kepadanya, lalu membangun relasi dengan sesama manusia melalui permohonan pribadi kita. Kakak-kakak THS-THM yang terkasih, ternyata pertanyaan kita terjawab sekarang. Berdoa bukan karena doa itu terkabul, melainkan kita berdoa supaya kita membangun dialog atau berbicara dengan Tuhan. Kakak-kakak THS, THM yang terkasih, pada masa Prapaskah ini marilah kita membangun relasi dan dialog dengan Bapa dalam doa-doa kita. Marilah kita memohon agar kita diberi rahmat untuk dapat berdoa, berpuasa, dan berpantang, serta beramal kasih dengan orang lain. Semoga demikian. Amin. Salam Gloria.